Selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, masih ingatkah Anda dengan emiten HMSP yang kami infokan bisa menjadi salah satu kandidat untuk Bapak Ibu pertimbangkan dibeli pada tanggal 17 Oktober yang lalu? Saat itu, HMSP candlenya bearish mengalami koreksi menuju area persimpangan atau harga murah di area berwarna kuning ini Bapak Ibu. Nah, ketika indikator menunjukkan kepada kita suatu emiten di harga murah, kita tinggal entry dan percaya. Yang penting kita ada cut loss di bawah sini, sehingga kerugian kita terukur. Dan apabila arahnya sesuai, maka bisa kita hold dan kita bisa mendapatkan profit yang optimal. Hari ini tanggal 24 Oktober 2022 dapat kita lihat bersama HMSP sudah semakin naik, bahkan sempat mencapai harga tertinggi di 990. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah entry pada emiten HMSP saat di harga murah. Tentu saat ini sudah floating profit ya. Nah, apabila HMSP masih mampu bertahan di atas harga 985, maka HMSP berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 1030 sampai dengan 1060 Bapak Ibu. Dan apabila muncul panah turun, kurang lebih seperti chart sebelumnya di sini, di mana panah turun ini merupakan salah satu indikator exit point, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk taking profit untuk mengamankan profit yang sudah didapatkan. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator, Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi untuk beli atau jual karena sudah ada GPS yang membantu menunjukkan kepada Bapak Ibu harga murah, kemudian entry point, exit point, dan saat ini juga sudah ada fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa menemukan dengan lebih cepat saham-saham yang berpotensi naik dan menghindari saham-saham yang berpotensi turun dengan lebih mudah. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, dapat mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silakan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Makanya trading forex di MIFX bisa trading mulai dari 500.000, pencairan dananya secepat itu. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa video ini kami buat setelah sesi 1 selesai, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang kami sebutkan dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita bahas IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini IHSG dibuka menguat di level 7036.51 dan di akhir sesi 1 IHSG ditutup menguat 0,9% di level 7077.54. Dapat kita lihat bersama berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG sudah muncul kode up sejak tanggal 20 Oktober yang lalu berupa adanya panah naik, panah biru dan hijau. Dan sejak munculnya panah naik, dapat kita lihat IHSG terus naik hingga hari ini. Dan hari ini IHSG sudah masuk di area persimpangan, area berwarna kuning ini, di mana area persimpangan ini juga termasuk area harga murah Bapak Ibu. Jika kita lihat grafik mingguannya, grafik mingguan IHSG sudah confirm uptrend ya Bapak Ibu, karena sudah mampu closing di atas harga 7.000. Nah, jika saya kembalikan ke grafik harian, dapat dilihat IHSG baru dinyatakan confirm uptrend jika sudah tembus di atas harga 7.200. Jika IHSG mampu closing di atas harga 7.200, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 7.260-an. Semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear, next kita ke SIDO.
SIDO atau Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul TBK hari ini di akhir sesi 1 di harga Rp710 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama bahwa SIDO sudah muncul kode up berupa adanya panah naik dan saat ini berada di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Nah, apabila SIDO di sesi kedua nanti mampu closing di atas harga 710 sebagai area resisten kuat saat ini, maka SIDO besok sudah confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry sudah boleh entry pada SIDO. Karena jika SIDO closing di atas harga 710, maka SIDO berpotensi naik menuju ke 730 sampai dengan 760. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah confirm uptrend, SIDO kembali koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 700. Karena jika SIDO closing di bawah harga 700, SIDO berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke 630. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, SIDO ini bandarnya lokal, volume bid offernya juga besar, finansial tahun 2022 juga oke. Lalu asing juga sudah mulai akumulasi pada SIDO sejak Jumat minggu lalu dan saya cek untuk average volume transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 745 kurang lebih di sini sampai dengan 760. Nah, di atas ini Bapak Ibu, nampaknya masih banyak yang menyangkut ya pada SIDO sehingga SIDO di harga saat ini bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren SIDO hari ini. SIDO muncul kode up, next kita ke BRMS. BRMS atau Bumi Resources Minerals TBK hari ini di akhir sesi 1 BRMS menguat 7,3% di harga Rp190 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek dapat kita lihat di sini muncul panah naik di mana panah naik ini merupakan salah satu tanda kode up Bapak Ibu. Nah, ketika indikator muncul kode up, Bapak Ibu sudah boleh curi start. Yang penting kita ada cut loss di sini di saat market tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kerugian kita terukur. Namun, ketika market sesuai, maka bisa kita hold. Dapat kita lihat BRMS sudah semakin naik dan hampir mencapai area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah curi start sebelumnya pada BRMS, kami sarankan apabila sudah mendekati area persimpangan atau harga murah di sini di 192 sampai dengan 195 untuk taking profit terlebih dahulu karena dikhawatirkan jika adanya potensi untuk kembali koreksi. Nah, nanti apabila BRMS kembali menguat dan mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 197 yang artinya BRMS confirm uptrend, Bapak Ibu bisa entry kembali. Jika BRMS mampu closing di atas harga 197, selain BRMS sudah confirm uptrend, maka BRMS juga berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 220 sampai dengan 240. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah confirm uptrend BRMS kembali koreksi dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 193. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BRMS ini bandarnya lokal, kemudian volume bid dan offernya juga besar. Asing memang belum mulai akumulasi pada BRMS dan saya cek untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 190 di harga saat ini sampai dengan di harga 197. Demikianlah tren BRMS hari ini. BRMS sudah clear. Next kita ke BBRI. BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero TBK hari ini di akhir sesi 1, BBRI menguat 1,8% di harga Rp4.510 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BBRI sudah mulai muncul kode up sejak tanggal 20 Oktober yang lalu Bapak Ibu. BBRI ini juga sudah saya bahas pada video sebelumnya pada tanggal 20 Oktober dan dapat kita lihat setelah mulai muncul kode up, BBRI sudah semakin naik. Bahkan sudah menembus di atas area persimpangan di atas harga 4.480. Nah, apabila hari ini BBRI mampu bertahan dan mampu closing di atas harga 4.480, maka BBRI confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada BBRI,
maka masih boleh untuk entry posisi. Adapun target terdekat untuk BBRI yaitu TP1 di 4630, TP2 di 4670, dan TP3 di 4700. Nah, apabila area resisten atas di sini di atas harga 4700 mampu ditembus oleh BBRI, maka BBRI berpeluang melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry BBRI koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan, area support kuat di bawah harga 4.300. Jika BBRI closing di bawah harga 4.300, maka BBRI berpotensi turun menuju ke 4.240. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBRI ini bandarnya asing Bapak Ibu, volume bid dan offernya juga sangat besar. Kemudian finansial tahun 2022 juga oke. Dan saya cek untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 4430 sampai dengan 4450-an. Berada di dalam area persimpangan atau harga murah indikator saham lokal gaptek. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator, tentu Bapak Ibu bisa mengetahui suatu emiten berada di harga murah, muncul kode up, ataupun sudah confirm uptrend. Apalagi dibantu dengan adanya panah naik dan panah turun sebagai salah satu indikator entry point dan exit point. Sehingga Bapak Ibu tidak akan terjebak membeli saham-saham yang sedang turun serta tidak akan terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Demikianlah tren BBRI hari ini. BBRI berada di persimpangan. Next kita ke ASI. ASI atau Astra International Tbk hari ini di akhir sesi 1 ASI menguat 1,5% di harga Rp6.675 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal gaptek, Jumat lalu muncul panah naik. Nah, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point. Dapat kita lihat setelah muncul panah naik, ASI hari ini semakin menguat dan sudah mencapai di harga Rp6.675. Bagi Bapak Ibu yang sudah entry pada emiten ASI, maka sementara bisa memasang TP di target terdekat di 6750 sampai dengan 6775. Nah, apabila ASI mampu semakin menguat dan tembus di atas area persimpangan di sini di atas harga 6.850, maka ASI confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry lagi pada ASI, maka bisa entry posisi karena sudah confirm uptrend. Adapun target terdekat jika ASI confirm uptrend yaitu TP1 di 7.050, TP2 di 7.300. Nah, jika ASI berhasil breakout resisten di atas harga 7.300, maka ASI berpotensi melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi menuju ke 7.500 sampai dengan 7.700. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah confirm uptrend, ASI koreksi turun dan closing di bawah area support kuat, di bawah area persimpangan di sini, di bawah harga 6.700. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, asing ini bandarnya asing, kemudian volume bid offernya juga besar, finansial tahun 2022 juga oke. Asing juga sudah mulai masuk pada ASI pada tanggal 21 Oktober yang lalu dan saya cek untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 6.800-an. Kurang lebih masih berada di atas sini Bapak Ibu. Sehingga ASI di harga saat ini bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren ASI hari ini. ASI sudah muncul kode up. Next kita ke ELSA. ELSA atau Elnusa Tbk hari ini di akhir sesi 1 ELSA menguat 2,5% di harga Rp328 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal gaptek dapat kita lihat bahwa ELSA hari ini muncul panah naik, di mana panah naik merupakan salah satu indikator entry point dan didukung dengan candle ELSA yang sudah menembus di atas area persimpangan atau area resisten kuat di sini di atas harga 325. Jika di sesi kedua nanti ELSA mampu bertahan dan mampu closing di atas harga 325, maka ELSA confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry sudah boleh entry. Bapak Ibu juga bisa memasang pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 325 sampai dengan 320. Adapun target terdekat untuk ELSA yaitu TP1 di 338, TP2 di 346,
dan TP3 di 366. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah confirm uptrend, ELSA koreksi turun dan closing di bawah harga 315. Karena jika ELSA closing di bawah harga 315, ELSA berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke 298 sampai dengan 288. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ELSA ini bandarnya lokal Bapak Ibu, kemudian volume bid offernya juga besar, average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir, tadi saya cek berada di harga 324 sampai dengan 326, tidak jauh dari harga saat ini. Finansial tahun 2022 juga baik, sehingga ELSA bisa menjadi kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren ELSA hari ini. ELSA berada di persimpangan. Next kita ke TLKM. TLKM atau Telkom Indonesia Persero Tbk hari ini di akhir sesi 1 Telkom menguat 1,6% di harga Rp4.430 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek dapat kita lihat hari ini muncul panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point. Dapat kita lihat bahwa Telkom saat ini sudah mulai masuk ke dalam area persimpangan atau area harga murah di sini. Nah, di mana apabila Telkom mampu menguat dan mampu closing di atas harga 4.500, maka Telkom dinyatakan confirm uptrend Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah boleh untuk entry. Adapun target terdekat untuk Telkom yaitu TP1 di 4.650, TP2 di 4.780, dan TP3 di 4.850. Nah, apabila setelah confirm uptrend, kemudian Telkom mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 4.420, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Karena jika Telkom closing di bawah harga 4.420, Telkom berpotensi turun menuju ke 4.200 sampai dengan 4.050. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Telkom ini bandarnya asing, kemudian volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan tahun 2022 juga bagus, asing juga mulai akumulasi pada Telkom, dan untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir, tadi saya cek berada di area 4.500-an, masih berada di atas sini Bapak Ibu. Sehingga Telkom bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Telkom hari ini. Telkom berada di persimpangan. Bapak Ibu, demikianlah beberapa emiten yang bisa kami review untuk Anda hari ini. Bapak Ibu boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal Gaptek yang selalu kami review setiap minggunya. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga money management. Salam Gaptek Profit.